Tasawuf adalah itu kalimatnya Imam Junaid, Allah menjauhkanmu atau mematikanmu dari dirimu sendiri dan menghidupkanmu di dalamnya besar. Jadi kita hidup, seorang sufi itu berarti hidupnya adalah menepikan dirinya dan menghidupkan Allahnya. Seandainya kamu bayangkan dalam dirimu itu ada dua tombol, yang satu kalau diklik terus lagunya, nyanyiannya lagu dunia, yang satu kalau diklik yang lagunya lagu ilahi, ketuhanan. Sufi itu yang diklik yang ketuhanan. Jadi hidupnya hidup ala ilahi, tidak ala manusiawi. Apa kayak gitu manusiawi, Pak? Kan tadi disebut tidak ala manusiawi, ala ilahi. Loh Pak, normalnya manusia itu kan ya hidup di dunia dengan gaya dunia, dengan mode dunia. Tidak apa-apa kamu hidup di dunia dengan mode dunia, tapi orientasinya ilahi. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, ya memang medianya media duniawi, perangkatnya perangkat duniawi, modalnya duniawi, tapi arah tujuan targetnya harus ilahi. Ngaji ini kan duniawi. Kamu butuh baju, kamu butuh kendaraan, kamu butuh kopi, kamu butuh gelas, kamu butuh laptop, kita butuh LCD. Ini kan duniawi semua. Tapi barang-barang duniawi ini kita ajak untuk mengilahi, untuk merohani. Kalau kopi itu kamu ajak melekan nonton sepak bola misalnya, itu kamu ajak duniawi. Tapi kalau kopi kamu jadikan media untuk melekan ngaji, bukan ngaji filsafat lah, nggak mungkin kamu melekan ngaji filsafat. Ya. Jadi kalau melekan ngaji Quran misalnya, kamu ajak dia merohani, mengilahi. Kalau motormu kamu ajak jalan-jalan ke mall, ya dia sedang menduniawi. Tapi kalau kamu ajak ke masjid untuk jamaah, dia kamu ajak untuk merohani, mengilahi. Nah, hidupnya seorang sufi itu seluruh aspeknya dibawa untuk hidup di dalamnya. Itulah yang disebut mengilahi. Kalau kalian nanti belajar mengolah rohanimu, mengilahi, jiwamu akan tertempa. Diilustrasikan di kalimat yang kedua itu. Jadi tasawuf itu menempa jiwa. Katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Qila wa qala, al-qil wal qol. Kita kan seneng belajar tasawuf. Kadang-kadang kita mimpi pengen jadi sufi, terus punya karomah apa, terus bisa menaklukkan orang, bisa menyembuhkan orang, macam-macam cita-citamu. Tapi kebanyakan hanya qila wa qala. Kita hanya wacana. Kalau pas ngaji kayak gini, bayangan sufi aku ini. Pokoknya ya ngono. Cuma ya pas gini aja wacana, begitu nanti pulang ya balik kaya asale. Tadinya apa, ya besok apa, kembali lagi begitu. Itu namanya qila wa qala. Hanya ngomong saja. Sudah bolak-balik ngaji tema sufi, ya jiwamu ndak nyufi-nyufi. Keseharianmu juga ndak berubah. Maka katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Makanya beliau agak tidak cocok dengan sufi yang agak bulat, agak rumit, agak dengan teori macam-macam, filosofi macam-macam. Ndak. Praktek saja sudah. Tapi kita melakukannya dengan lapar, maksudnya puasa.
meninggalkan senang-senang di dunia, kelezatan dunia, dan melepaskan segala hal yang menyenangkan dan indah. Karena tasawuf adalah kemurnian hubungan dengan Allah yang dasarnya menghindari kesenangan dunia. Jadi sufi itu hidup di dalam Allah dan praktekkanlah, jangan cuma diteorikan. Itu tuntunan dari Imam Junaid. Kalau sukses, di situ nanti lahir Islam yang rahmatan lil alamin. Kaum sufi adalah seperti bumi. Semua kotoran dicampakkan kepadanya, namun tidak menumbuhkan kecuali segala tumbuhan yang baik. Bumi itu kan tempat sampah yang sejati. Kamu buang sampah ya ke bumi, melakukan yang jelek-jelek juga di bumi. Tapi bumi selalu memberikan yang baik-baik. Dia memberi tumbuhan yang baik-baik. Makanan kita sumbernya sebagian besar dari bumi. Jadi karakternya sufi yang pertama, meskipun banyak kotoran diberikan padanya, selalu yang baik-baik diberikan. Kalau ada orang mencaci maki kamu dan kamu balesnya juga caci maki, ya berarti kamu normal, bukan sufi. Kalau sufi diberi yang jelek, yang dikembalikan yang baik. Simbolnya bumi. Simbol bumi yang lain berarti apa? Diinjak orang soleh maupun orang munafik, dia tetap stabil. Sebagaimana mendung, dia juga memayungi segala yang ada. Seperti air hujan, dia mengairi segala sesuatu. Jadi jiwanya sufi itu stabil. Diinjak orang soleh ya biasa, diinjak orang munafik juga ya biasa. Bumi itu kan tidak pilih-pilih. Kan tidak mungkin orang munafik menginjak terus buminya tidak mau diinjak, kan tidak. Ya tetap silahkan siapa yang butuh menginjak. Kayak mendung juga begitu. Mendung itu kan dia menaungi siapapun, kan dia tidak pilih-pilih. Air juga begitu, hujan kan juga begitu. Hujan itu ya semua dikasih air, dikasih hujan. Tidak kok, wah orang kafir itu, tidak usah lah. Terus pas orangnya ini tidak kena hujan kan tidak. Semuanya juga kena. Jadi itu yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi dia jadi rahmat bagi siapapun, tidak pilih-pilih. Nah, kalau kalian nyampe level ini, jiwamu jiwa sufi sudah. Jadi analoginya, simbolnya bumi. Diberi kotoran bermacam-macam, balasannya yang baik-baik. Diinjak siapapun diperlakukan sama. Siapapun dinaungi. Kalau mau memberi tidak pilih-pilih, semua diberi yang baik-baik. Itu simbolnya bumi. Yang ketiga, jika engkau melihat seorang sufi menaruh kepedulian kepada penampilan lahiriahnya, maka ketahuilah wujud batinnya rusak. Kalau dua yang atas paragraf itu menunjukkan jiwa sufi. Hati-hati, yang ketiga ini jiwa bukan sufi. Orang yang sibuk dengan penampilan lahiriah. Jadi orang yang sibuk dengan hal-hal yang duniawi, yang kelihatan. Kalau sudah sibuknya itu, berarti batinnya rusak. Apa ndak boleh Pak pakai baju yang bagus, pakai baju yang pantas, yang sopan? Boleh, tapi jangan sibuk di situ. Kalau yang kamu pedulikan, kamu sibukkan hanya itu, itu ciri-ciri batinnya sudah rusak. Jadi jiwa sufi itu berarti apa? Selalu menaungi, membantu siapapun, memberi yang baik pada siapapun, dan tidak sibuk dengan hal-hal lahiriah, atribut-atribut duniawi. Kalau kalian punya kualifikasi ini, berarti jiwamu jiwa sufi. Ciri-ciri pengalaman keagamaan itu
ada 4. Dan yang pertama adalah ineffability. Ineffability itu maksudnya apa? Tidak mudah diilustrasikan, tidak mudah diungkapkan, dijelaskan. Kenapa? Ya karena urusannya rasa tadi. Seperti teman-teman merasakan kuliah daring. Sulit loh Pak kuliah daring itu Pak. Loh itu ungkapanmu sulit itu mungkin ya tidak sepenuhnya mewakili yang kamu rasakan dalam dirimu. Tapi ketika kamu ngerti yang kamu rasakan sendiri kesulitannya. Dan orang yang bisa memahami kesulitanmu adalah orang yang sama-sama kesulitan menjalani kuliah daring. Saya yang tidak ikut kuliah daring misalnya, tidak mampu memahami ungkapanmu bahwa kuliah daring itu sulit. Kuliah daring, teman-teman di kampus pasti ngerti ya, istilah ini populer sekali sekarang. Kuliah dalam jaringan. Bagi teman-teman yang tidak kuliah atau bapak ibu yang kebetulan mendengarkan, mungkin masih asing istilah ini. Tapi mahasiswa yang di kampus era corona ini istilah favorit. Nah, yang tidak ngalami susah memahami sulitnya kuliah daring. Mungkin bagi yang tidak ngalami, ala itu kan mudah, tinggal nongkrong di depan HP, depan laptop, selesai. Yang ngalami lebih tahu rasanya. Urusan rasa memang susah dijelaskan, hanya yang ngalami yang tahu. Termasuk pengalaman keagamaan. Indahnya sedekah kepada fakir miskin. Kemudian tenangnya kalau kita sholat tahajud ya. Kemudian syahdunya kalau kita berzikir pada Allah. Loh, ini hal-hal yang susah dijelaskan. Paling kalau saya jelaskan kamu bilang lebay Pak. Ya wis, kamu alami sendiri saja langsung. Karena pengalaman keagamaan memang sesuatu yang ineffable. Tidak bisa dijelaskan begitu saja. Engkau harus mengalami langsung. Ini dulu zaman masih rame-ramenya kajian orientalis, itu banyak kajian orientalis yang memahami agama dari luar. Dia tidak mengalami langsung agama. Sehingga narasi-narasinya tentang agama itu sering, kalau yang orang beragama itu sendiri baca, dia tidak akan setuju, masa begitu. Misalnya ada orientalis yang menjelaskan bahwa sholat itu, orang Islam itu sehari 5 kali dia menempelkan dahinya ke lantai. Oh, itu kalimat seperti ini kan tidak mewakili, tidak begitu sebenarnya. Sholat itu ada makna yang lebih dalam. Tidak sekedar kelihatannya, hanya yang ngalami dan menjalani yang paham. Jadi ciri pengalaman keagamaan yang pertama ineffable. Kemudian yang kedua transient. Transient itu sementara. Ya kalau pas dijalankan rasanya didapat. Begitu tidak dijalankan ya enggak. Jadi pengalaman ini datang dan pergi. Sama kayak sufi yang cinta pada Allah terus sampai mengalami ekstase. Ekstasenya ini kan ya kadang datang, kadang pergi. Tidak terus-terusan begitu. Jadi merasakan damainya dekat dengan Tuhan. Ya ini karena manusia biasa, ya kadang datang, kadang pergi. Sama kayak teman-teman sholat harus khusyuk gitu loh. Ayo, kekhusyukan ini kan transient. Kadang datang, kadang pergi. Kadang teman-teman sholat itu full khusyuknya 1-2 detik di awal misalnya. Atau ada yang karena lebih soleh khusyuknya lebih lama. Ada yang sudah sangat canggih ya full dalam sholat itu khusyuk terus. Tapi setelah sholat kan sudah enggak. Jadi sifatnya transient. Rasa khusyuk itu ya datang ya pergi. Jadi sifatnya sementara. Kemudian passivity. Passivity itu pasif.
Ya karena ini urusannya rasa, bukan kita yang mengusahakan rasa itu datang sendiri. Jadi kita tidak bisa kontrol. Tadi misalnya ya teman-teman, sholat malam kok rasanya damai ya. Awal-awal, tapi begitu 1 bulan istiqomah sholat malam terus, rasanya sudah tidak enak, sudah standar saja, sudah biasa. Itu kita tidak bisa kontrol rasa ini, dia datang begitu saja. Kitanya pasif, kita kan pinginnya mendalam terus, tapi ya tidak bisa. Yang awal-awal misalnya ikut ngaji dulu, mungkin ikut sekali, 2 kali, wah saya tercerahkan Pak, saya dapat sesuatu Pak. Terus saya minta, yo istiqomah lah ngaji. Begitu lama-lama istiqomah kehilangan rasa. Saya kok mulai bosen ya Pak, saya kok mulai tidak nyaman lagi Pak, pengen cari-cari yang lain. Karena rasa bukan kita yang kontrol. Jadi nyaman, seneng, dan macam-macam itu kontrolnya tidak ada di kita. Sifatnya memang pengalaman keagamaan itu sifatnya pasif. Kita hanya bisa mengusahakan, tidak bisa terus-terusan karena dia transien, dan kita hanya bisa mengusahakan, tidak bisa ngontrol kapan dia datang, kapan dia pergi. Kemudian yang selanjutnya noetik. Noetik itu seseorang setelah mengalami pengalaman keagamaan itu dia merasa, kalau bahasa yang biasa dipakai teman-teman, tercerahkan. Dia merasa mendapat sesuatu yang berharga. Dia merasa dapat anugerah, kalau bahasamu mungkin dapat hidayah. Itu noetik. Jadi ada 4 cirinya pengalaman keagamaan. Yang pertama ineffable, tidak terkatakan. Yang kedua transien, sementara. Yang ketiga pasif, bukan kita yang kontrol, rasa itu datang sendiri dan pergi sendiri. Kemudian noetik, kita merasa tercerahkan, kita merasa dapat hidayah, dapat anugerah. Nah, itu yang kita dapat dari religious experience, pengalaman keagamaan. Jadi saat kita beragama dengan serius, tidak cuma menjalani tapi juga menghayati. Menghayati itu berarti memasukkan ke dalam. Jadi biasanya kan orang itu meyakini kemudian menjalani. Jangan lupa setelah menjalani, naik 1 level lagi menghayati. Biasanya naik lagi 1 level memaknai. Nah, level pengalaman ini ada di aspek menghayati. Kita masukkan ke dalam. Beragama, beribadah tidak sekedar formalitas, ritual, tapi juga ada penghayatan dan pemaknaan. Dari situlah nanti pengalaman keagamaan ini akan berbuah positif. Cirinya pengalaman keagamaan tadi ineffable, transient, pasif, dan noetik.